Baik, pertanyaannya tadi Pak ya, apakah benar bahwa di dalam kubur itu tidak ada siksa, tidak ada azab? Ini tentu bagian dari perkara gaib Pak ya. Perkara gaib itu tidak boleh sandarannya akal semata-mata, tapi sandarannya mesti kita kembalikan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pertama Al-Quran dulu. Ada satu ayat Al-Quran yang dipahami sebagian kecil, ya, sebagian kecil kalangan menunjukkan tidak adanya siksa kubur. Jadi ada ayat Pak di Al-Quran itu dipahami sebagian kecil kalangan. Atau kita hormatilah sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa itu menunjukkan tidak ada azab kubur. Yang mana itu? Di surah Yasin. Kan di surah Yasin itu diceritakan ketika orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membangkang, yang kafir itu dibangkitkan dari kubur, kan mereka kaget Pak. Terus berkata, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kan ada ayat itu di surah Yasin Pak. Sering kita dengarkanlah kalau orang Yasinan. Apa maknanya ayat tadi? Orang kafir itu pada saat bangkit dari kubur mereka kaget. Lalu berkata, ya wailana, celakalah kami. Mamba'atsana, siapa yang membangkitkan kami? Mim marqadina, dari tempat pembaringan kami. Wah, dari situ kemudian dipahami. Berarti orang yang ada di dalam kubur itu keadaannya seperti orang yang tidur. Buktinya ini orang kafir ketika dibangkitkan dari kubur, dari kematian, mereka mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami. Tapi coba kita cermati Pak ayatnya. Kan ayat ini tidak mengatakan bahwa mereka berkata siapa yang membangkitkan kami dari tidur atau membangunkan kami dari tidur, tapi membangkitkan kami dari tempat pembaringan. Apakah orang yang di tempat pembaringan itu sudah pasti dia tidur Pak? Belum tentu. Kan biasa kita Pak baring-baring di tempat tidur, kita ini di tempat pembaringan Pak, tapi gelisah tidak bisa tidur. Itu namanya di tempat pembaringan tapi tidak tidur. Ya Pak ya. Jadi ayat kan marqadina, tempat pembaringan kami. Mengapa orang yang dikubur itu disebut di tempat pembaringan? Kita lihat posisinya orang yang dikubur itu seperti posisi orang yang di tempat pembaringan. Kan dia dibaringkan Pak, tidak diberdirikan dalam kubur dan didudukkan, tapi pada umumnya itu dibaringkan. Itu cara menjawabnya. Apalagi ada ayat-ayat yang kemudian mengisyaratkan akan adanya siksa kubur. Contoh misalnya Pak ya, Fir'aun dan pengikutnya itu disebut di dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Ini pagi dan petang bukan berarti pagi saja petang saja, tapi sepanjang waktu. Kenapa disebut pagi dan petang? Karena itulah ujungnya waktu. Sama Pak di Al-Quran itu kan sering disebut walillahil masyriq wal maghrib. Allah memiliki timur dan barat. Coba kalau saya tanya Pak, apakah yang dimiliki Tuhan cuma timur dan barat? Bagaimana dengan utara dan selatan? Apakah itu juga miliknya Tuhan? Miliknya juga. Tapi kan tidak ada itu ayat Pak, miliknya Allah utara dan selatan. Yang sering itu timur dan barat. Karena arah yang paling familiar dengan kita itu timur dan barat. Terbit matahari timur, terbenam di barat. Jadi disebut pagi dan petang. Maksudnya itu sepanjang waktu itu neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Apakah di dunia? Bukan di dunia. Api neraka tidak diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di dunia. Apakah nanti setelah hari kebangkitan? Bukan juga, karena ada lanjutannya ayat itu. Apa lanjutannya? Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari ketika kiamat itu terjadi, mereka dibangkitkan. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Sekaranglah saatnya
masukkan Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa yang sangat pedih. Berarti ini terjadi Pak antara dunia dengan kebangkitan. Di mana itu? Di kubur. Kalau orang itu diperlihatkan neraka, apakah itu mendatangkan satu siksaan? Siksaan Pak, diperlihatkan kita neraka ini. Siksaannya yang mengerikan. Dan itu ada hadis pendukungnya, riwayat Ahmad. Riwayat Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kalau orang yang beriman Pak, yang meninggal, kemudian datang dua malaikat, dibangunkanlah, didudukkan orang yang meninggal, itu orang yang beriman. Lalu kemudian ditanya tentang Allah, tentang kitab, tentang Nabi. Dijawab dengan baik. Lalu kemudian terbukalah satu lubang itu Pak yang menganga. Dari situ dia bisa melihat neraka. Neraka ini Pak diperlihatkan, neraka. Setelah itu kemudian dikatakan kepadanya, seandainya kamu tidak bisa jawab tadi pertanyaan, itu tempatmu. Tapi karena kamu bisa jawab, bukan itu tempatmu. Lalu dibukakan Pak lubang yang lain. Disitulah dia melihat surga. Sebaliknya kalau orang kafir Pak, dia tidak bisa jawab. Dibuka satu lubang yang menganga, diperlihatkan surga dulu, diperlihatkan. Setelah itu dikatakan, seandainya kamu bisa jawab, kamu waktu hidup di dunia kamu beriman, itu tempatmu surga. Tapi karena kamu kafir, kamu tidak bisa jawab, bukan itu tempatmu. Dibukakan Pak lubang yang lain. Di situ dia melihat neraka. Pada saat melihat neraka itu satu siksa yang tersendiri. Itu Pak ya. Ada juga ayat di Al-Quran. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan membuat mereka merasakan ada al-azab al-adna, siksa yang lebih ringan. Ada al-azab al-akbar, siksa yang lebih besar. Jadi ada azab yang lebih ringan, ada azab yang lebih besar. Salah satu penafsiran ulama, yang ringan itu dikubur, yang besar itu di neraka. Ini satu penafsiran, meskipun ada penafsiran yang lain. Udah selesai Al-Quran. Nah, kita kembali ke hadis Pak. Sekarang kita ke hadis. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi mengajari kita berlindung dari sesuatu, sesuatu itu ada atau tidak ada? Ada Pak. Kan tidak mungkin Nabi mengajari kita berlindung dari sesuatu yang tidak ada Pak ya. Salah satu doa yang Nabi ajarkan, hadisnya ada di Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai tasyahud, "falyasta'iz billahi min arba." Hendaklah berlindung kepada Allah dari 4 hal. Dengan membaca, "Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri." Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dibaca Pak setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguh saya berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari siksa neraka jahannam, wa min azabil qabri, dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Pertanyaannya, Nabi mengajari kita berlindung kepada dari siksa neraka jahanam. Neraka jahanam itu ada atau tidak? Ada, makanya kita diajari berlindung darinya. Nabi juga ajari kita berlindung dari siksa kubur. Siksa kubur ada atau tidak? Ada Pak. Bagaimana mungkin Nabi ajari kita berlindung dari sesuatu yang tidak ada? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpandangan siksa kubur itu hak adanya, sesuatu yang pasti adanya. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak.